Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun khusus untuk kamu yang belum subscribe, Sora nggak bosen-bosennya ngingetin, ayo subscribe untuk dukung channel ini. Yang baru datang, kenalin aku Sora, dan Sora akan selalu ngingetin pembacaan untuk banyak orang ya, bukan untuk umum, bukan pribadi atau personal. Jadi sangat mungkin ada yang cocok cuma setengah, seperempat, atau nggak cocok sama sekali. Kalau bisa full resonate, alhamdulillah ya. Nah, tapi kalau nggak usah khawatir, masih ada video-video lain yang semua sudah Sora upload, tidak mengenal batasan waktu. Jadi nggak ada yang namanya kak udah masa kadaluarsa, udah expired, nggak ada ya. Oke? Atau kamu bisa personal reading buat energi yang pasti-pasti aja. Oke? Kita sekarang akan mau lihat ya tentang sebuah pembacaan, yaitu yang akhir-akhir ini pikirannya kembali kepadamu ya. Yang akhir-akhir ini pikirannya tuh kembali kepada kamu. Ada seseorang yang akhir-akhir ini tuh kembali intens mikirin kamu gitu ya. Jadi kita mau lihat bagaimana energinya, siapa orang ini, dan bagaimana cerita kalian ya. Yang akhir-akhir ini intens memikirkan kamu kembali. Oke? Yang pertama, ada energi apa? Ada energi overwhelm. Jadi orang ini pada saat ini punya begitu banyak energi yang intens yang sedang dia rasakan, kalau Sora lihat ya. Jadi emosi-emosi yang dia rasain, apapun itu sangat kuat saat ini. Mungkin ada kerinduan, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kecewa, mungkin ada capek, mungkin ada stres, mungkin ada penyesalan. Apapun itu, yang pasti energi yang dia rasain sama kamu itu sangat-sangat banyak ya. Kalau Sora lihat, baik memikirkan kamu maupun personal dirinya dia. Jadi kayak orang ini tuh terkena badai-badai perasaan yang intens. Oke? Lalu ini seperti sebuah waktu dari momentum semesta, kayak inilah saatnya dibuat untuk benar-benar intens sama kamu, benar-benar kepikiran kamu kembali ya. Karena bisa saja segala sesuatu yang terjadi sama hidupnya dia sekarang itu seperti waktu-waktu yang misteri dari semesta, tapi semuanya seperti bersinkronisasi, semuanya seperti beralur bersama-sama. Jadi di sini kayak ada momentum dari turut serta semesta mengatur jalanan hidupnya dia dan pikirannya dan apa yang dia rasain secara emosi. Oke? Dan di sini ada perasaan yang lebih jelas dan lebih bold atau lebih nyata gitu ya, lebih clear lagi kalau dia itu kepikiran sama kamu, kalau dia itu mungkin banget ada hal yang dia terdorong kayak pingin nyelesain sama kamu. Di sini ada energi clearing, artinya energi penyelesaian, energi ngeberesin sesuatu. Jadi bisa saja dia itu kepikiran terus sama kamu karena dia pingin membereskan sesuatu di sini ya. Entah membereskan hubungan kalian yang belum jelas, mungkin belum ada kata selesai, atau mungkin di sini ada kesalahpahaman gitu loh ya. Tapi intinya di sini ada energi dari sebuah pemberesan. Nah, sebentar. Dan di sini ada energi sinkronitas, artinya bisa saja ya apa yang dia rasain saat ini itu kamu juga ngerasain hal yang sama. Jadi di sini ada sinkronitas. Kalau dia mikirin kamu terus, kamu juga sering terakhir ini mikirin dia terus. Kalau dia kangen kamu kangen sama dia. Ketika kebetulan kamu dengerin lagu yang berhubungan dengan dia juga dengerin lagu yang berhubungan sama kamu. Dan di sini juga ada artinya dari semesta ini ngasih pertanda sama dia melalui simbol-simbol dan sebagainya sebagai energi dari sinkronitas ya. Dan dia itu sekarang diantara memang punya emosi yang sangat kuat sama kamu, kepikiran terus sama kamu untuk nyelesain, tapi di satu sisi itu ada energi banyak sekali kekhawatiran ya. Mungkin banget dia itu khawatir karena dia ngerasa bersalah sama kamu. Energi juga dia dia ngerasa bersalah. Di sini bisa saja dia khawatir ya, khawatir tentang bagaimana dia harus membereskan sama kamu, bagaimana dia harus memulai sama kamu, apakah kamu akan bisa menerima dia kembali, apakah kamu mau diajak bicara sama dia, apakah kamu merasakan hal yang sama. Nah, semua kekhawatiran dan overthinking itu semua ada pada saat ini. Makanya intens banget mikirinnya kamu ya.
Dan di sini teman-teman, dia itu tahu ya, salah satunya adalah ada energi dari pemberesan, di mana sudah ada janji yang mungkin kalau saudara lihat di sini mungkin dia langgar atau tidak dia penuhi ya, sehingga itu juga ada energi dari merasa nggak tenang gitu ya. Namanya udah janji, namanya kamu kepengen sesuatu atau dia udah janji sesuatu ternyata itu tidak terjadi, itu membuat dia jadi ngerasa was-was dan ngerasa bersalah, kepikiran gitu ya soal apa yang sudah terjadi. Dan kenyataannya, walaupun mungkin di sini kalau saudara lihat ada energi yang kalian belum kelar, belum jelas, ada hal-hal yang menggantung, juga mungkin ada kesalahpahaman dan sebagainya ya di antara kalian. Tapi di sini kalau saudara lihat ada ikatan yang tidak bisa dipatahkan atau ikatan yang sangat kuat. Artinya apa? Mungkin banget di sini ya. Meskipun kalian itu mungkin gak komunikasi dan sebagainya ya, tapi perasaan terkoneksi, perasaan terhubung itu masih ada teman-teman. Dan itu tidak bisa dipatahkan dan tidak bisa dihapuskan. Walaupun kenyataannya ada isu di antara kalian. Selain daripada itu, dia masih teringat terus-terusan sama kecantikan kamu secara fisik ya, kalau saudara lihat gitu ya. Karena mungkin kamu tipenya dia, mungkin mata kamu, rambut kamu, tangan kamu, kulit kamu, ada sesuatu di kamu yang menurut dia itu sangat-sangat menarik ya. Dan di sini ada energi keberkahan. Artinya apa? Dia bisa banget merasa ya, sebenarnya pertemuan dengan kamu itu adalah sebenarnya sebagai suatu keberkahan sendiri ya, karena kamu banyak menurut dia membawa keberuntungan, keberkahan ya. Entah dia itu secara karir bisa lebih naik, selalu ada keberuntungan yang datang, selalu ada rezeki yang terbuka, atau mungkin memang rezekinya itu kamu karena kamu selalu nolong dia, selalu bantu dia. Walaupun kamu mungkin belum tentu nggak harus kaya ya, tapi kamu tuh mau berbagi rezeki lah ibaratnya sama dia. Orang ini juga sekarang jadinya sangat intens memikirkan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan, apakah masih ada jalan, apakah masih ada kesempatan untuk memang menyelesaikan ini ya teman-teman. Dan orang ini kepikiran kamu terus karena sekarang sudah ada energi dari kecemburuan. Mungkin di sini ada yang sudah mulai mendengar, melihat, atau udah tahu, atau gosip-gosip atau apapun itu. Kalau kamu sudah ada yang lain, atau kamu lagi deket sama yang lain ya. Tapi di sini juga bisa saja ada masalah memang di antara kalian itu ada sikap yang saling cemburu ya. Entah kamu cemburuin dia, dia cemburuin kamu posesifin dia atau dia posesifin kamu ya teman-teman. Hanya di sini ada energi dari suatu keterbatasan. Artinya sangat mungkin banget di sini antara dia yang mungkin masih ngeblocking kamu atau kamu yang ngeblocking dia, atau intinya di sini adalah ada akses komunikasi yang terbatas kalau saudara lihat ya. Jadi dia itu makanya makin khawatir apakah memang masih mungkin untuk bicara ya teman-teman. Orang ini tuh banyak mendapatkan pencerahan ya kalau yang saudara lihat soal hubungan ini. Ketika dia merasakan ada ikatan yang tidak bisa terpatahkan, di situ jugalah dia merasa kayak ada kesadaran bahwa ini bukanlah suatu hubungan yang biasa gitu ya teman-teman. Kalau ternyata ini adalah yang disebut dengan cinta sejati gitu loh. Kenapa dia bisa merasakan kamu adalah cinta sejati? Di sini ada energi dari romansa. Artinya apapun saat ini kondisi kalian, dia masih merasakan romansa yang sangat kuat sama kamu. Perasaan dia masih sangat dalam sama kamu. Walaupun keadaan dia penuh dengan ketidakpastian, ya kalau surat di sini mungkin karena secara ekonomi, secara pikiran, secara hati gitu ya, dia merasa situasi dia itu belum jelas, belum pasti ke depannya mau kayak gimana ya. Bahkan dia juga nggak tahu pasti kamu masih mau terima apa enggak dia. Di sini kalau saudara lihat orang ini penuh dengan energi frustasi. Kenapa? Karena dia itu banyak yang posisinya belum stabil, belum pasti, belum jelas ya tentang keputusan dia apa, tentang masa depan seperti apa. Jadi ini banyak energi frustasi ya teman-teman. Salah satunya adalah bisa saja orang ini memang masih ada isu tentang apakah dia itu memang sanggup atau siap terhadap yang namanya suatu komitmen sama apa yang namanya suatu terikat ya. Kenapa? Karena bisa saja secara mental, secara energi, secara pikiran, secara keadaan belum siap. Kenapa? Karena di sini dia memang belum bisa disiplin, belum bisa fokus gitu ya. Mungkin dia tuh kayak masih sering fokusnya ke bagi-bagi antara kerjaan, keluarga atau kamu, atau bahkan masih terbagi dengan orang yang lain teman-teman.
ya. Dan orang ini tuh kayak masih suka eksplorasi, masih suka sebuah petualangan, masih ada sisi mau tahu ini dan itu ya teman-teman kalau Sora lihat. Jadi kayak mau fokus itu kayak di satu sisi dia juga masih suka bebas gitu loh. Tapi dia merasakan ada di sini energi dari suatu apa namanya, takdir gitu loh. Dia ngerasa kayak hubungan aku sama kamu tuh bukan suatu hubungan yang biasa-biasa aja gitu loh. Kita tuh kayak seperti dipertemukan atas suatu dasar apa namanya, tujuan tertentu. Kita lihat ya ciri-cirinya dia siapa. Nah, orang yang banyak sekali mengemban banyak hal, banyak keinginan, banyak kemauan, banyak stresnya juga karena mungkin harus ngurusin ini itu, sementara ngurusin dirinya dia aja dia belum beres kan ya teman-teman. Seorang yang romantis, pejuang perasaan, tapi kalau untuk ngomongin soal masalah perasaan itu pergerakan dia cenderung lambat, memang slow ya tipenya dia gitu ya, dan tipenya itu menutupi perasaannya, nggak semuanya dia buka teman-teman. Dalam situasi finansial itu dia bertahan. Jadi di sini ada yang ya terburuknya pelit ya. Tapi kalau Sora lihat bukan lebih ke pelit sih. Lebih kepada dia memikirkan setiap pengeluaran keuangannya dengan hati-hati. Jadi lebih kepada ekonomis ya. Secara perasaan dia itu sangat sensitif ya. Jadi bisa saja apa namanya, banyak koneksi batin sama kamu, banyak telepati batin sama kamu gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Lalu di sini juga ada energi dari orang ini sangat utamain keluarganya ya, sangat suka punya impian untuk bisa makmur gitu ya, berhasil secara situasi keluarga teman-teman kalau Sora lihat. Orangnya juga sangat mungkin banget dia yang menyupport keluarganya ya. Nah, kembali kenapa dia intens mikirin kamu teman-teman. Di sini juga ada energi home. Di sini ada energi kerinduan dia untuk merasakan rumah. Artinya apa? Kamu tuh seperti rumah buat dia teman-teman. Ada energi kenyamanan yang dia hilang, energi keamanan yang dia ngerasain hilang. Jadi kayak kangen gitu loh. Pingin bisa nyaman dan aman berada di dekat kamu ya. Hanya ya di sini dia itu masih kayak nggak yakin kamu itu diulang lagi di sini terkonfirmasi. Dia tuh kayak antisipasi kalau nanti kamu tolak aku gimana ya, gitu ya teman-teman. Dan dia ngerasa kamu tuh salah satu yang membuat dia ngerasa cukup gitu ya. Jadi selama ini tuh dia bisa saja punya, mungkin ada sisi yang kayak apa ya Sora bilangnya ya, mungkin punya gambar diri yang kurang baik ya teman-teman gitu loh. Dan orang ini tuh teringat selalu tentang segala pengorbanan yang pernah kamu lakuin untuk orang ini, atau apa yang sudah kalian lewati untuk kalian korbankan selama ini untuk bisa sama-sama. Mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin finansial, mungkin perasaan gitu ya. Dan dia tahu kamu tuh orang yang selalu sangat-sangat rela berkorban dan berjuang loh teman-teman. Jadi di sini kayak ada energi dia itu kayak pingin berjuang, dan dia tidak pernah sebenarnya berharap kalau ternyata bisa punya perasaan sekuat ini sama kamu, bahwa ada ikatan yang tidak terpatahkan, teringat selalu sama kamu, ada energi kerinduan. Karena dia tuh tipe yang kayak, aku tuh pinginnya kalau seandainya punya pasangan. Di sini kalau Sora orangnya tuh sisi yang sangat perfeksionis ya. Orang ini tuh secara energi dia itu pingin bisa punya power, pingin bisa punya kekuatan ya. Energi yang dia rasakan, energi yang dia rasakan. Tuh, energi keindahan kamu sangat kuat ada di sini. You are so beautiful. Lalu di sini juga ada energi, aku udah coba lupain kamu tapi nggak bisa. Makanya sekarang air ini intens banget karena semakin merasakan banyak pertanda, masih banyak merasakan di sini ikatan. Aku minta maaf karena aku pernah memberikan kamu harapan yang salah. Tuh kan ada energi kekhawatiran kan gitu loh. Apakah kamu bisa terima atau enggak? Tuh, energi kita tuh sangat intens banget perasaannya aku ke kamu. Aku tuh bahkan takut sama perasaan aku sendiri, terlalu intens. Dan ketika aku menjauh dari kamu, aku semakin menyadari kalau sebenarnya aku punya perasaan yang sangat kuat sama kamu. Tadi kan ada energi unbreakable bond.
ya. Dan ketika aku ngekat kamu gitu ya, atau menjauh dari kamu, itu adalah sebuah energi yang sebenarnya sifatnya sementara teman-teman, bukan energi yang sifatnya permanen atau selamanya. Aku tuh sebenarnya sangat-sangat peduli sama kamu, tapi dia tuh ngerasa masih punya beban, aku belum bisa menuhin ekspektasi kamu, mungkin standarnya kamu atau maunya kamu. Dan dia ngerasa segala sesuatu tuh masih complicated saat ini buat dia. Ya. Kenapa dia masih frustasi kan dengan ketidakpastian dirinya dia ya. Dan dia ngerasa dia masih butuh untuk sendiri. Kenapa dia itu bergeraknya lambat teman-teman ke kamu? Karena di sini memang dia butuh waktu untuk sendiri dan berpikir. Dan ketika dia sudah berpikir dan sendiri, disitulah dia mendapatkan pencerahan. Tuh, aku tuh butuh waktu untuk refleksi sama diri aku sendiri. Ini adalah energi dari seseorang yang butuh memang refleksi. Karena aku ngerasa aku tuh sebenarnya nggak layak dan nggak pantas untuk kamu. Ya, aku masih pantas nggak ya? Itu makanya tadi ada energi kekhawatiran. Ya. Kamu tuh punya energi yang sangat positif buat dia, energi yang sangat indah dan energi yang sangat tulus. Makanya itu membuat dia itu sangat-sangat kangen sama kamu, sangat-sangat kepikiran terus sama kamu. Ya. Kenapa sih dia itu memang banyak kekhawatiran dan banyak takut dan nggak siap komitmen? Teman-teman, Sora lihat di sini ada beberapa yang punya trauma ya. Mungkin dia melihat keluarganya atau orang-orang di lingkungannya itu gagal dalam punya relationship, sehingga dia tuh kayak lebih, aku khawatir nih, aku mesti berhati-hati supaya nggak gagal ya. Apalagi kalau yang datang dari keluarga mohon maaf yang broken home gitu ya teman-teman. Dan di sini, sebentar ya, aku lihat artinya daripada ntar aku diomelin netizen budiman. Aku lupa ini artinya apa. Di sini juga ada energi kalau Sora lihat. Orang ini tuh sebelumnya memang apa namanya, ada energi yang masih apa ya kalau Sora lihat ya. Masih mungkin kadang-kadang flirting kesana kemari, jadi kayak masih ada sisi player gitu ya teman-teman. Hanya semakin kesini dia tuh merasa dia tuh belum bijak, belum benar-benar siap. Tapi mungkin kamu sudah mengarahkan relationship ini harus serius nih arahnya nih. Dia merasa dia belum cukup bijak teman-teman, ya. Dia belum cukup bijak dan belum cukup siap. Dan di sini ada energi, apalagi banyak intervensi dari luar. Jadi artinya hubungan ini juga banyak terintervensi dari luar. Mungkin ada gangguan dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu nggak harus lawan jenis ya. Bisa juga sesama jenis, bisa juga orang tuanya, bisa juga keluarganya ya teman-teman. Dan dia tahu dia itu masih apa ya kalau Sora lihat ya, bermasalah terhadap ya tadi ya, kesetiaan, support gitu ya. Namun dan dia masih kayak mau kejar mimpi-mimpinya dia. Ya jadi di sini tuh kayak berada di persimpangan antara mau kamu atau mau mimpi-mimpinya dia. Ya. Dan orang ini tuh selalu tipenya khawatir, worry gitu ya. Nah, kita sekarang coba lihat apakah ada energi pergerakan nantinya dari dia ke kamu. Kita lihat ya teman-teman. Apakah ada energi pergerakan dari dia ke kamu? Ada energi Six of Pentacles. Teman-teman kalau Sora lihat di sini, dia itu memilih untuk benar-benar pertimbangin. Kalau jadi gini, kalau dia bergerak pun itu tidak bisa dalam waktu dekat atau cepat. Karena di sini dia butuh satu, dia orang yang sangat realistis ya. Dia lihat dulu dirinya dia memang udah siap apa belum. Termasuk dia sudah imbang apa belum situasinya dia, termasuk situasi finansialnya dia. Ya. Yang kedua, dia itu masih mau tahu soal kamu, masih mau mencari tahu soal kamu, tapi itu semua masih diproses sama dia teman-teman ya. Jadi sampai dia itu sudah stabil, bisa diandalkan, ada pendewasaan, ada perubahan yang nggak cuma datang dari niat tapi benar-benar dibuat jadi nyata, itu dia merasa dia masih butuh proses. Jadi kalau kamu tanya, ada kemungkinan nggak potensi untuk hubungan ini bisa berlanjut gitu ya nantinya. Di sini sebenarnya ada rekonsiliasi. Di sini ada angka 6 yang terulang 2 kali. Jadi ini mungkin saja menyatakan bulan ke-6 atau 6 bulan lagi atau 6 minggu lagi paling cepat. Sora sih nggak ngerasa 6 minggu ya. Karena di sini ada energi pembelajaran ya. Dan di sini ada energi persatuan kembali, rekonsiliasi, persatuan kembali dan romansa. Jadi sangat mungkin ini relationship
bersemi kembali. Tapi itu tadi, di sini memang banyak hal yang mau dia seimbangkan dan banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya. Nasihat dan masukan kamu apa? Masukannya apa ya terhadap hubungan ini? Yang pertama adalah teman-teman, kamu betulin dulu kalau memang masih banyak dari kamu yang patah hati, terluka. Jadi sembuhin dulu dirinya sendiri, ya. Dan cobalah menilik perbedaan kalian dalam berpikir, visi misi, sikap dan sebagainya. Kamu bisa nggak berdealing dengan itu? Gitu loh ya. Karena kalau sholat di sini ada perbedaan-perbedaan yang kalian susah ketemu kata sepakat gitu loh teman-teman, ya. Dan ini bukan masalah kompetisi, bukan siapa harus dia ngalah sama aku ngalah sama dia, atau aku harus dapat pasangan kayak orang lain. Ini bukan kompetisi teman-teman. Ya, karena setiap orang itu punya cerita cinta yang berbeda. Kamu juga mungkin jangan nyamain, kalaupun cerita cinta kamu ada yang mirip sama teman kamu, saudara kamu lah, atau siapapun itu, ya. Dan yang pastinya teman-teman, kalau kamu mau hubungan ini tetap bisa berjalan, kamu akan butuh energi generosity, energi kemurahan hati, energi kebesaran hati untuk memaafkan, menerima, membimbing, membantu, ya. Bahwa ya kamu harus sadar bahwa walaupun dia balik masih ada situasi yang nggak stabil, sangat mungkin masih oleng-oleng juga. Jadi memang butuh ya sabar gitu loh. Cuma bisa butuh kebaikan hati, pengertian yang mendalam gitu ya teman-teman. Kalau memang kamu berbeda pemahamannya sama dia, kebijaksanaannya sama dia, prosesnya sama dia gitu. Ya, intinya gitu. Jadi mendingan kamu siapin dulu diri kamu untuk kamu pertanyain, aku udah siap belum ya menerima dia kembali untuk berbesar hati gitu ya. Masih ada nggak nih stok sabar aku gitu kan ya. Kita akan coba lihat zodiak yang terungkap. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Taurus, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Aries, dan Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabetnya. Alfabet yang terungkap. Bentar ya, ini alfabet aku jatuh bentar. Oke, kita coba buka ya. Nah, aku susun dulu biar enak aku bacainnya. Nah, teman-teman yang pengen personal reading, jangan lupa di Instagram Sora @sora_tarot atau bisa membantu dengan memberikan super stiker ya untuk perkembangan. Anyway, kamu udah subscribe atau belum? Ini yang nonton banyak tapi yang subscribe beluman ya. Padahal yang nonton sama banyaknya sama channel yang pertama. Ayo di subscribe gratis, jangan pelit. Klik tombol subscribe-nya. Ya, itu salah satu yang kamu bantu loh konten creator kesayangan kamu. Oke, kita coba ya. LFP VXA MKZ AFE FQE RAN 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata Sora minta maaf. Jangan lupa cek channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.